Halo Sobat Iden, kembali lagi dengan saya Anissa Lutfia Basri dalam iDialog. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai salah satu Wakil Rektor Unhas, yaitu Wakil Rektor 2 bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin, Prof. Subhan SSI, MPharm, SC, PhD, Apoteker. Nah, selamat siang Prof. Siang. Iya, boleh mungkin disapa dulu Prof, Sobat Iden yang sedang menonton. Halo semua. Iya, jadi gini Prof, kami sudah melakukan survei sebelumnya dan ternyata banyak yang bertanya-tanya. Prof Subhan ini kan latar belakangnya dari farmasi nih. Lalu bagaimana bisa diceritakan Prof awalnya bisa terangkat jadi WR2 yang mengurus bidang keuangan itu gimana sih Prof ceritanya? Oke, ya terima kasih ya sebelumnya. Dan memang kalau bercerita tentang ini proses alurnya sangat panjang. Saya mulai karir sebagai dosen dengan tugas tambahan sebenarnya itu sejak awal ketika selesai studi itu sebenarnya waktu itu pertama dipercaya sebagai ketua konsentrasi pada program studi waktu itu. Nah, kemudian selesai itu dipercaya lanjut ke ketua program studi magister waktu itu. Setelah itu lanjut lagi ke wakil dekan bidang akademik, kemudian jadi dekan, kemudian dipercaya lagi selanjutnya jadi rektor bidang perencanaan, pengembangan, dan keuangan. Nah, ininya ya? Tentu diproses memang dari bawah tadi, mulai dari sebagai ketua program studi, konsentrasi, sampai ini kan semua berhubungan dengan keuangan juga, perencanaan, faktor perencanaan, pengembangan, dan keuangan, termasuk pada di dekan juga kan membawahi memang 3 bidang itu, tapi kan dia bertanggung jawab juga dengan keuangannya. Sehingga kemudian barangkali karena ini kan faktor kepercayaan, dilihat dari situ sehingga dipercaya untuk di bidang 2 ini. Jadi tidak lepas dari jejak langkahnya Prof, apa yang dicapai Iya, selama di saya Fakultas pikir Farmasi. seperti itu ya. Iya, Prof. Lalu Prof sebagai WR2 di Unhas ini apa saja sih misi dan visi yang ingin Prof capai untuk Unhas ke depannya? Oke, terima kasih. Jadi persoalan visi misi tentu kita mengikut pada visi misi, terutama Pak Rektor tentunya. Nah, kami lebih menjabarkan khususnya dalam bidang perencanaan, pengembangan, dan keuangan yang kami tarik dari visi misi yang Pak Rektor usulkan tentunya ya. Nah, di situ tentu kalau sehubungan dengan perencanaan ya, itu kita mengarah pada bagaimana misalnya penata kelolaan kampus di kampus-kampus kita yang ada, misalnya yang ada di Tamalandaya sendiri, di Baraya, ataupun misalnya di teknik untuk menjadi lebih tertata lagi dengan master plan yang ini jelas. Begitu pula misalnya kalau di keuangan tentu yang transparansi, kemudian pengalokasian yang lebih jelas, dan perencanaan penganggaran dan penggunaan yang lebih transparansi tentunya harapannya. Luar biasa sekali ya Prof program-programnya. Yeah. Dari banyak visi misi yang ingin dicapai itu, bagaimana kiranya apa usaha-usaha yang bakalan Prof lakukan untuk mencapai itu? Memang di awal-awal tentu agak kelihatan berat ya kalau kita mau langsung lihat hasilnya. Tapi tahapan-tahapan ya kita pertama tentu mempelajari bagaimana kondisi yang ada kan sekarang. Kemudian cepat segera kita lakukan perubahan-perubahan, terutama memotong birokrasi-birokrasi yang dianggap kita terlalu panjang, dengan tentu tetap tidak melangkahi aturan-aturan atau menyalahi aturan-aturan yang ada kan. Dari situ kami berharap tentu kita bisa tata lebih bagus lagi untuk Unhas ke depan, terutama menuju world class university. Amin. Ya, semoga tujuan-tujuannya Prof bisa tercapai ya. Amin, amin. Ya, lalu kami juga sudah mencari tahu lebih dalam ini Prof, dan kami menemukan kalau ternyata Prof ini tertarik akan penelitian tentang obat-obat tradisional yang berbahan baku herbal. Betul di Prof? Iya. Iya, bisa diceritakan Prof bagaimana awal ketertarikannya gitu? Iya. Jadi kalau obat tradisional memang saya kan orang dari kampung ya.
Kampung ya sekalipun misalnya sedikit lebih kampungnya modern, sedikit lebih modern, tetapi yang namanya ramuan tradisional masih sangat rasakan waktu kecil. Sehingga dari situ sebenarnya muncul ketertarikan tentang obat tradisional itu. Nah, kebetulan waktu mau kuliah, nah, saya memang pilihan pertama itu farmasi. Di farmasi saya memang paling dalami tentang obat-obat tradisional karena ini merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia yang sangat-sangat sebenarnya menantang untuk kita kembangkan menjadi obat yang lebih modern. Ya, banyak sekali obat-obat yang sintesis awal sekarang ini juga berawal dari obat-obat tradisional yang dikembangkan, dari bahan alam yang dikembangkan. Nah, ini Indonesia kita punya banyak sekali tanaman, ya. Ada apa namanya untuk spesies tumbuhan yang banyak, kemudian 30 ribuan spesies, ya, yang kemudian dilaporkan sebagai obat tradisional ada 9 ribuan. Nah, ini yang tentunya seharusnya merupakan sumber daya yang bisa kita manfaatkan sebagai obat. Ya, sekalipun misalnya sekarang orang obat tradisional kan tidak seperti model zaman dahulu yang harus dikunyah-kunyah dahulu, ditumbuh-tumbuh dahulu. Sekarang juga obat tradisional yang diramu sedemikian rupa menjadi apa namanya model yang modern sehingga lebih acceptable di masyarakat modern. Nah, kalau obat tradisional dipakai secara tradisional untuk anak zaman now pasti tidak tertarik. Tapi kalau dibuat misalnya memang di modern untuk produknya itu pasti akan tertarik. Nah, ini tantangan yang sangat besar, PR yang besar buat Indonesia secara umum sebenarnya dengan potensi yang kita miliki. Kalau kita kembangkan, saya yakin kita bisa dapatkan banyak obat-obat untuk menangani berbagai penyakit yang ada khususnya di kawasan Indonesia misalnya. Jadi berangkat dari potensi-potensi tanaman herbal kita sendiri ya, Prof. Ya. Lalu apa sih sebenarnya impian Prof terkait obat tradisional ke depannya? Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa pengennya itu banyak obat-obat tradisional yang memang terbukti secara klinis ampuh dan bisa kita manfaatkan sebagai obat untuk penyakit-penyakit yang tertentu. Sampai saat ini kan masih banyak obat-obat tradisional kita hanya terbukti secara empiris. Maksudnya informasinya hanya dari masyarakat, ini bermanfaat, ini bermanfaat. Nah, ini tentu tugas kita sebagai seorang saintis untuk membuktikan bahwa secara ilmiah, oh ini memang efektif. Atau memang, oh ini karena faktor sugesti misalnya. Nah, ini yang harapan saya nantinya mudah-mudahan kita bisa temukan banyak obat dari sumber bahan baku obat tradisional ini. Ya, apalagi Indonesia sampai saat ini untuk bahan baku obat itu masih di atas 90% itu impor. Sehingga kalau kita bisa mengandalkan sumber bahan bakunya itu dari obat tradisional, ya seharusnya kita bisa jaya juga untuk obat-obat di Indonesia. Iya, Prof, betul sekali, luar biasa sekali ya, Prof. Lalu melihat dari capaian Prof, terus pemikiran-pemikiran Prof tentang masyarakat dan obat-obat tradisional tadi, sebenarnya kami juga penasaran nih, Prof, apakah Prof punya pengalaman organisasi selama kuliah atau apa begitu, Prof? Kalau pengalaman organisasi, ya saya di organisasi pada umumnya tidak terlalu menonjol ya. Paling misalnya ikut sebagai anggota di organisasi saja. Kalau yang keorganisasiannya misalnya di BEM. Tapi saya lebih banyak aktif waktu mahasiswa itu di ini sebenarnya kita hitung organisasi juga, tapi lain di asisten laboratorium. Ya, saya ya memang juga waktu itu kuliah dengan ekonomi yang pas-pasan. Ya, jadi memang pengen banyak waktu juga di kampus. Nah, saya habiskan di laboratorium sebagai asisten, ya, membimbing yang muda-muda, mengajarinya di samping itu sebenarnya dengan membimbing begitu, mengajarinya seperti itu juga saya secara tidak langsung lebih memperdalam lagi. Berbekal itu
ya dengan memang tadi yang ketertarikan di bidang obat tradisional itu. Jadi ini kalau jadi asisten tuh akademiknya dapet, tapi organisasinya Ya, ya. dapet Jadi juga gitu ya asisten Pak. itu kan juga sebenarnya kalau organisasi dari segi manajemennya kan kita dapat di asistennya juga kan Iya. sebenarnya. Ya Prof, tadi ada sedikit menarik dari yang Prof bilang. Kami juga sudah mencari tahu sebenarnya sebelumnya kalau Prof ini berasal dari asli Sengkang, nih Ya, Prof. Iya, terus tadi kita bilang kalau kuliah juga ya begitu, ya. nih Prof. Boleh mungkin Prof dicerita bagaimana sih awalnya termotivasi untuk merantau nih Wah, kuliah, terus melanjutkan pendidikan terus sampai sekarang. kalau cerita ini ya sedih juga ya. Maksud saya seperti tadi saya sampaikan dari awal, memang yang pertama saya berangkat kuliah itu modal apa namanya, tekad yang kuat aja. Kalau di backup dengan ekonominya pas-pasan waktu itu ya. Saya selalu ya namanya saat saya sudah lahir, sudah banyak televisi. Kita bisa lihat banyak tokoh-tokoh berhasil misalnya. Dan solusinya memang saya lihat untuk keberhasilan itu banyak pada pendidikan. Nah, pendidikan sehingga waktu itu saya berpikir ya kalau cuma sebatas ini ya paling saya cuma bisa begini. Iya. Nah, kalau saya bisa lanjutkan pendidikan saya, ya saya pasti bisa lebih begini lagi. Sehingga ya saya sampaikan ke orang tua, yang awalnya juga orang tua sebenarnya pemikirannya ya cukup sampai di situ aja waktu itu. Ya, tapi ya saya juga alhamdulillah sebenarnya di SMA sedikit berprestasi lah, sehingga teman-teman keluarga yang lain juga support. Ya akhirnya saya berangkat sekolah. Karena berbekal yang minim tadi ya tentu lebih fokus ke apa namanya, Tujuan ke utama, kuliahnya, ya. tujuan utamanya dibanding misalnya jalan-jalan dan sebagainya. Karena dari situ kemudian ya saya fokus kuliah, saya maksimalkan semua sehingga alhamdulillah bisa selesai dengan hasil yang bagus. Sebenarnya saya belum selesai itu sudah dipanggil di beberapa tempat waktu itu untuk membantu di laboratorium sebagai asisten lab di beberapa perguruan tinggi. Kemudian waktu itu ditarik lagi, dipanggil untuk teman-teman dosen-dosen di Unhas untuk bantu. Kemudian mendaftar jadi dosen, diterima. Kemudian tiba-tiba dapat informasi peluang untuk lanjut studi di Jepang. Ya saya semua peluang yang ada saya upayakan untuk maksimalkan, manfaatkan. Waktu itu secara ini semua serba terbatas dan seperti mimpi juga sih, tapi saya pikir ya saya harus berangkat, saya harus pergi sekolah. Nah tadi prinsip di awal tadi saya sampaikan kalau saya sebatas ini ya paling saya cuma bisa begini. Sehingga saya harus sekolah di luar lagi. Pemikiran saya karena ini juga pertama peluang, saya tidak akan mungkin tolak. Yang paling saya tidak ingin tolak. Yang kedua yang sangat membanggakan sekalipun tantangannya besar di negeri orang misalnya, tapi tantangannya itu saya anggap bahwa ya kalau saya sekolah di misalnya dalam negeri ya begini-begini lagi. Ya kalau di luar ya saya bisa lebih maju lagi. Begitu pula selesai S2, profesor di sana misalnya waktu itu tawarkan langsung lanjut. Karena waktu itu sebenarnya beasiswa saya sampai S2. Kemudian profesor bantu dengan sponsor tetap pengen melanjutkan rekomendasinya. Yang saya lanjut sekalian selesaikan sampai S3. Selesai S3 baru pulang. Dan sampai saat ini sebenarnya dengan tempat perguruan tinggi di sana saya tetap melakukan kolaborasi. Setiap tahun saya masih sering ke tempat saya belajar di sana untuk lakukan misalnya visiting research, lakukan kolaborasi research bersama mereka. Kemudian mereka juga beberapa kali mengundang saya sebagai narasumber untuk terutama obat-obat tradisional yang ada di Indonesia. Ya akhirnya alhamdulillah mereka juga mempercayakan saya sebagai bagian dari mereka, diangkat sebagai lesson professor.
untuk menjembatani kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi atau institusi di Indonesia. Ya. Jadi Prof. Subihan ini sebenarnya membuktikan kalau tekad dan niat baik itu Iya, bisa mengantarkan kita ke mimpi-mimpi dan iya, impian-impian apapun itu yang bahkan iya, sebenarnya pasti tidak terpikirkan sebelumnya nih iya, Prof bisa sampai iya, jadi sejauh ini benar, mungkin. benar. Iya. Terus tadi Prof ada yang menarik itu pas ingin melanjutkan kuliah Mm-mm. kita bilang kalau sering melihat orang-orang besar begitu. Ya, ya. Adakah role modelnya Prof dalam Kalau terspesifik pada satu orang saya enggak. ya. Karena saya melihat seseorang itu masih dalam level manusia yang tentu ada plus minusnya ya. Makanya saya ambil misalnya yang baik-baiknya, yang dia punya prinsip hidup semua. Misalnya persoalan kesempatan dan peluang, ya, yang banyak orang-orang hebat itu kan sudah menyampaikan misalnya persoalan peluang dan kesempatan itu yang tidak boleh kita abaikan. Nah, kalau ada memang kesempatan ya kita harus bisa manfaatkan, maksimalkan, dan banyak lagi yang lain. Makanya saya tidak terpaku pada satu orang. Kalau tokoh-tokoh paling misalnya prinsip-prinsip hidup seperti Presiden Soekarno dulu punya prinsip-prinsip hidup. Dan banyak juga yang dari luar. Iya. Lalu Prof, pasti semua orang lah pernah merasakan titik terendah dalam kehidupannya gitu Prof. Apakah Prof pernah merasakannya? Terus bagaimana sih cara melewatinya Prof? Ya, mungkin dibagi. titik terendah itu saya rasakan karena saya memang tadi banyak di penelitian ya. Ketika misalnya apa yang saya harapkan di penelitian itu tidak tercapai seperti ya tadi yang saya harapkan. Misalnya penelitian harapannya begini tapi hasilnya kok tidak seperti apa yang saya harapkan terus ya. Nah, ketika seperti itu ya sepertinya gimana ya? Mulai frustasi ya, putus asa ya. Tapi apa yang saya lakukan ketika sedang terjatuh seperti itu, saya selalu berpikir satu prinsip saya juga bahwa semakin saya meratapi kejatuhan saya, maka semakin saya terbelenggu oleh kejatuhan itu. Maka apa yang saya lakukan, ya cepat-cepat bangkit. Kalau gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Seperti itu kalau saya punya prinsip. Sehingga ya banyak tokoh-tokoh yang berhasil memang sudah menyampaikan bahwa ya upaya yang keras tentu akan menghasilkan hasil yang sangat bagus. Kalau misalnya Prof di kehidupan sehari-hari Prof ini, apa sih yang selalu memotivasi Prof untuk selalu berkembang dan melakukan yang terbaik? Ya, tentu dukungan keluarga yang paling penting ya. Dukungan keluarga, kemudian memang saya juga biasa yang paling ini bahwa bagaimana kita bisa mencintai apa yang menjadi pekerjaan kita. Sehingga itu tidak menjadi sebagai sebenarnya beban hidup. Tetapi sesuatu yang memang yang kita jalani dengan senang. Sekalipun misalnya tekanannya sangat besar. Nah ini yang yang mensupport lah ya. Termasuk misalnya tentu kita tidak bisa hilangkan faktor keluarga ya, karena dia yang paling tahu kita lagi sedang down, membantu motivasi ya sebagai manusia makhluk sosial tentunya ya. Lalu Prof ini kalau misalnya di tengah kesibukannya Prof ini apalagi akhir tahun nih Prof ya. Di tengah kesibukannya Prof, apa sih yang biasa Prof lakukan untuk menghibur diri atau hobi Prof sebenarnya apa sih? Ya, saya sebenarnya hobi itu fotografi. Nanti bisa lihat di blog saya ya. Oh, apa itu nama blognya Prof boleh dibagi? Apa yang terbaru ya saya nanti saya sampaikan ya di ini. Oh iya siap Prof. Jadi fotografi ya memang barangkali dasarnya saya suka ini ya. Meneliti apa hubungannya dengan fotografi. Fotografi itu mengamati sesuatu objek dari berbagai aspek ya. Kemudian memikirkan persoalan cahaya, memikirkan persoalan objeknya dari aspek warna,
dan sebagainya itu selalu acak-acak semua di kepala, sehingga oh begini solusi yang terbagus. Kan paling 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 senang kita kalau misalnya ada sesuatu dikerja kemudian dipikirkan baik-baik kiri kanan, coba kiri kanan kemudian berhasil, kan ada kepuasan tersendiri. Sama misalnya kok gambarnya ini tidak selalu bagus ya, jepret kiri jepret kanan ini lampu dan sebagainya, tiba-tiba kemudian dapat hasil yang bagus, ada rasa puas tersendiri di ini. Samping itu juga saya hobi pelihara ikan ya. ikan hias saya pelihara sendiri di sela-sela kesibukan untuk tenang mengamati ikan. Kalau tidak lagi pegang kamera, ikan hias ya itu bisa membantu mengalihkan dan menyegarkan kembali pikiran untuk kesibukan berikutnya lagi. Sejak kapan Prof suka sama fotografi? Saya fotografi sejak kuliah di luar negeri. Karena fotografi memang dari awal suka lihat-lihat gambar kan. Cuma mau memfoto nggak punya modal. Ya, nggak punya modal. Ketika kuliah kan sudah dapat beasiswa. Ya, saya mulai kuliah sebenarnya sudah dapat beasiswa. Kemudian S2 juga ke luar negeri karena beasiswa. Sisa-sisa beasiswa kan ya lumayan lah. Kami ini ya beli kamera yang ini, akhirnya yang advance kameranya, kemudian ya DSLR, mulai dari manual sempat, kemudian pindah ke digital, lensa pun sedikit-sedikit upgrade. Ya, seperti itu. Ya sekarang mungkin sudah banyak koleksinya di Prof. Ada lah. Yang basic seperti mikro, telezoom yang 600 mm itu punya. Wah, luar biasa sekali ya Prof. Ternyata tidak menyangka kami itu Prof ini yang basicnya penelitian, dengan farmasi sampai sekarang R2 ternyata hobi fotografi. Luar biasa sekali ya teman-teman. Terus apakah Prof punya moto dalam hidup yang selalu dipegang untuk menyemangati? Ya, kalau saya seperti tadi ya, kalau lagi ini sebenarnya saya lebih banyak kepada bagaimana memanfaatkan kesempatan yang ada. Ya, dengan terutama kepercayaan yang diberikan, dengan berbuat yang semaksimalnya. Jangan pikirkan dulu pamrihnya, misalnya berupaya saja bekerja semaksimalnya. Insya Allah Tuhan pasti tahu. Jadi kita berikhtiar ya, ikhtiar dengan ini ya. Diiringi dengan doa, lalu sisanya kita serahkan kepada Allah. Kerja maksimal tentunya. Masya Allah. Ya lalu Prof mungkin ini yang terakhir nih Prof. Boleh Prof kasih pesan-pesan untuk mahasiswa Unhas atau sobat-sobat IDEN mungkin yang sedang menonton Prof bisa. Ya. Buat mahasiswa ya, kalau sudah ikuti dari awal tadi, saya pikir banyak pesan-pesan yang baik terucapkan secara langsung ataupun misalnya tersirat di dalamnya ya. Tapi yang paling penting adalah pertama mengenai tujuan hidup. Ya, tujuan hidup. Anda misalnya kuliah itu untuk apa gitu. Jadi kalau sudah tahu dari awal, saya yakin Anda bisa maksimal untuk melihat yang mana kesempatan, yang mana peluang, yang mana yang Anda bisa optimalkan. Kalau misalnya masih masuk dari awal mengawan-awan terus, saya yakin sampai selesai pun menjadi bingung. Saya selesai ini jadi apa sebenarnya? Kalau dari awal sudah bulatkan tekad, ini juga selalu saya sampaikan biasa di mahasiswa ketika di awal-awal masuk, ya, bahwa ketika Anda sudah masuk dan menggelutinya, tidak usah lagi terlalu banyak pikirkan misalnya yang lain-lain. Silahkan fokus, tekuni, dalami di bidang yang Anda sekarang masuki. Insya Allah pasti Anda bisa menggunakan semua energinya maksimal fokus pada satu tempat. Ya, kesuksesan itu pasti mengikuti. Jadi sebenarnya tujuan itu sangat penting ya Prof. Yeah. Oke. Jadi Sobat IDEN,
Saya kira itu saja wawancara kita dengan Prof. Subhan hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof. dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi teman-teman IDEN sekalian. Nah, boleh kita mengakhiri wawancara hari ini, Oke, Prof? ya, Iya. Jadi terima kasih sekian ya. Dialog hari ini. Sampai jumpa.